Better Leader ini kan terutama idenya muncul gara-gara banyak kita ketemu banyak teman-teman, terutama yang muda-muda ya Bang ya, yang di startup gitu ya, ataupun nggak di startup pun ya, di organisasi yang udah matang pun mulai banyak inisiatif untuk mengangkat pemimpin-pemimpin muda gitu ya. Jadi kelihatan dari luar tuh, wah keren banget, udah manajer, udah bahkan udah ada yang GM gitu umur 30-an gitu kan. Tapi pas diajakin ngobrol satu-satu baru terbukalah penderitaannya. Bang Arya pernah dengar gitu juga nggak? Ya, jadi ada beberapa teman-teman gue di klien-klien gitu ya, itu jadi banyak ngomong gini, terutama yang jadi leader itu di usia yang masih sangat muda ya. Nah, jadi mereka ngerasa bahwa, let's say lah misalnya mereka itu programmer ya. Ya kan, programmer di mana mereka kerjanya tuh sama ya komputer aja gitu. Nah, terus kemudian jadi leader, tiba-tiba mereka harus memanage atau mengelola anggota tim gitu ya. Itu banyak yang bilang, wah, gue kayaknya lebih enak dulu deh, gue ngomong kerja sama komputer gitu ya. Yeah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Bang Arya Erlangga yang lagi banyak balihonya di mana-mana, Bang. Yoi, ya saya yang kepakan saya kebinekaan itu kan. Ya, itu ya. Ternyata jadi happening gini, tapi tongkrongannya udah mirip, Bang. Kenapa? Tongkrongannya udah mirip. Kalau sama-sama nongkrong emang mirip, bro. Kalau lagi nongkrong mirip emang. Bedanya cuma di nasib aja. Nah, itu dia. Ya, bagusan lu lah nasibnya daripada yang di sana kan. Ya, amin. Kan lu nggak dihujat. Udah ngeluarin duit banyak, dihujat lagi kan. Oke, teman-teman semua, ini adalah segmen baru di channel YouTube-nya Dunamis ya. Dunamis Insight kita nyebutnya gedeannya lah ya. Itu judulnya Better Leader. Jadi acara ini adalah acara yang title-nya itu ya Better Leader. Isinya obrolan-obrolan receh tapi menampar gitu ya. Iya kan? Sekarang kalau yang pakai recehan terus apa? Ditampar ke sejuta recehan lumayan. Nah, itu dia. Kayak betul. Kayaknya recehan tapi nampar gitu. Jadi mungkin tadi ya, jadi recehannya 1 juta tapi ditimpuk gitu kan. Nah, yang seputar ngobrolin soal leadership ya. Jadi gimana caranya kita bisa jadi better leader lah gitu ya. Tapi kita nggak bermaksud ngajarin nih Bang ya, karena kita juga orang yang masih cupu lah ya di dunia perleadershipan ya Bang ya. Cuman kita pengen cuman kita ngobrol-ngobrol doang ya. Betul. Jadi nanti teman-teman yang nonton di channel YouTube silahkan di komen-komen ya kalau ada isu-isu atau komentar di obrolan ini yang menarik gitu, atau mau nambahin pertanyaan untuk jadi bahasan-bahasan berikutnya. Nah, boleh juga nih. Ya. Oke, Bang, kita kenalan dulu, Bang. Oh, siap. Kalau gue sih udah terkenal kayaknya. Oh iya, betul. Makanya kemarin jadi itu ya, hampir terpilih jadi brand ambassador MS Glow for Men kan? Apaan tuh? Jadi gue udah kenal karena di YouTube channelnya Dunamis udah lumayan banyak maksudnya. Ya kan gitu loh. Iya, kalau Bang Ria kan masih jarang. Boleh nggak kenalan dulu Bang? Silakan. Ya saya apa ya? Gue mulai dari mana? Gue juga bagian dari Dunamis seperti Mas Teddy di sini. Kita masuknya bareng ya. Bareng Dunamis, iya. Ya. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Terus apa ya? Ya teman gue sering banyak ngobrol-ngobrol lah sama beberapa teman-teman di klien ya, terutama ngobrolin tentang leadership, ngobrolin tentang
kehidupan, ngobrolin tentang macam-macam lah yang pengen lo obrolin, gue siap dengerin lah. Gue siap jadi teman diskusi lah kan gitu ya. Jadi kalau gue bilang, mungkin nanti teman-teman bisa, kita sebutnya para penonton kita ini apa nih, bro? Siapa ya? Belum ada sebutan. Tolong nanti kasih ide lah ya. Para penonton kita nih pengennya disebut apa gitu kan? Apakah misalnya Dunamis Army misalnya gitu? Ya, iya. Tolonglah kita dikasih di bawah sini ya. Iya. Nanti di komen pengen dipanggil apa kan? Iya. Oke. Pada intinya nanti juga para teman-teman kita nih, ya lo pada yang nonton nanti kan ketemu dengan banyak sahabat-sahabat gue, banyak teman-teman gue juga, jadi nanti ada teman-teman yang lain. Ya. Kita teman ngobrol lah, ngobrolnya para klien-klien kami di ya hampir di seluruh Indonesia. Wis, ya ini salah satu fasilitator kondang lah ya teman-teman di Dunamis ya, dan di klien-kliennya terutama kondangan ya. Dulu. Kondangan dulu bro, jadi gratisan makan. Nah, jadi benar tadi teman-teman ya, kita masuk di hari yang sama Dunamis, berarti udah hampir 10 tahun yang lalu ya, Bang Arya ya. Kalau kita masuk di startup, kita nih udah dibilang founder, ya kan? Sayangnya kita bukan foundernya Dunamis sih. Iya. Oke, nah di tema sekarang ini kita mau ngobrolin ini Bang. Jadi Better Leader ini kan terutama idenya muncul gara-gara banyak kita ketemu banyak teman-teman, terutama yang muda-muda ya Bang ya, yang di startup gitu ya, ataupun nggak di startup pun ya, di organisasi yang udah matang pun mulai banyak inisiatif untuk mengangkat pemimpin-pemimpin muda gitu ya. Jadi kelihatan dari luar tuh, wah keren banget, udah manajer, udah bahkan udah ada yang GM gitu umur 30-an gitu kan. Tapi pas diajakin ngobrol satu-satu baru terbukalah penderitaannya. Bang Arya pernah dengar gitu juga nggak? Ya, jadi ada beberapa teman-teman gue di klien-klien gitu ya, itu jadi banyak ngomong gini, terutama yang jadi leader itu di usia yang masih sangat muda ya. Nah, jadi mereka ngerasa bahwa let's say lah misalnya mereka ini dulu programmer ya. Ya kan, programmer di mana mereka kerjanya tuh sama ya komputer aja gitu. Nah, terus kemudian jadi leader, tiba-tiba mereka harus memanage atau mengelola anggota tim gitu ya. Jadi banyak yang bilang, wah, gue kayaknya lebih enak dulu deh, gue ngomong kerja sama komputer gitu ya, ngomong sama komputer dibanding gue harus, ini banyak anak anggota tim, mesti banyak yang gue kelola, beda kepala, beda isinya juga gitu ya, ujung-ujungnya juga jadi ribet sendiri gitu. Nah, itu ya alhamdulillahnya banyak sih gue ketemu sama orang-orang kayak gitu sih. Jadi ada penyesalan gitu ya, jadi leader ya, mendingan kayak dulu, tapi masalahnya gajinya udah kadung naik ya, jadi memundur juga sayang. Bisa nggak gitu, apa gaji jenderal tapi kerjaan kopral kan? Nah, gitu. Sayangnya itu cuma ada di meme ya, nggak pernah ada di kenyataan. Nah, jadi kalau kayak gitu kondisinya Bang, kalau kita coba bongkar kan ya kenyataannya udah jadi leader gitu ya, memundur juga ya sayang juga gitu kan, tapi di sisi lain kayak apa ya, kayak challenging juga nih ngadepinnya ya, ke depannya gimana. Nah, kalau menurut Bang Arya kira-kira sebenarnya problemnya apa sih gitu? Kan banyak orang tadi ya dari luar tuh ngeliat, anak muda jadi leader gitu kan, dulu bapaknya aja perlu 15 tahun ya kan, 20 tahun gitu, dia udah cepet kan, bagus dong ya kan. Apa kira-kira benefit yang justru mungkin ya bisa didapetin sama bapaknya pendahulunya, tapi dia justru dengan kecepatan karirnya itu malah jadi challenge gitu. Oke. Jadi menurut gue tuntutan ya, tuntutan itu dalam artian gini, banyak terutama untuk sekarang ini ya, banyak perusahaan-perusahaan yang mereka tuh butuh orang-orang di posisi leader itu yang, tapi kalau misalnya sekarang kita dengar gitu ya bahwa wah pasar kita ini lebih banyak milenial kan gitu. Nah, kan gitu kan. Jadi untuk mencapai atau meraup pasar yang milenial ini dibutuhkan seseorang yang punya pemikiran seperti milenial kan gitu ya. Nah, jadi ya udahlah,
inilah kita sikat-sikatin aja nih para milenial untuk jadi leader kan. Nah, sebenarnya yang menjadi challenge adalah gini, nggak salah punya pikiran seperti itu. Seringkali banyak organisasi itu yang pengen dapat barang jadi gitu. Nah itu. Kan? Iya benar. Nah, gue lihat lo udah canggih di sini, lo jadi leader. Padahal sebenarnya jadi leader itu kan butuh proses. Ya. Butuh apa ya? Butuh. Ya sekarang inilah buku leadership mah banyak ya. Iya. Nah, banyak buku leadership. Cuman permasalahannya prakteknya itu loh, kan gitu ya. Teori sama praktek kadang-kadang jauh banget kan. Jadi banyak orang-orang yang ngerasa, oh gue udah bisa baca ini, gue udah belajar ini, ya udah gue langsung jadi leader dan gue langsung melit gitu. Nah, nggak semudah itu juga. Iya benar. Itu juga. Jadi memang perlu leader itu perlu disiapin. Nah, perlu disiapin dan gini. Kadang-kadang yang gue dengar dari beberapa kendala para leader muda ini adalah mereka nggak punya figur leader, mereka nggak punya mentor. Nah, bener. Ya. Nah, si mentornya ini mungkin pasti perusahaan nunjuk lah ya, nunjuk orang nih, oh lo jadi mentornya sini ya, lo jadi mentornya sini. Cuma menurut gue pribadi gini, mentor, let's say misalnya, gue ini mau jadi supervisor, maka mentornya adalah supervisor juga kan gitu. Menurut gue itu salah. Harusnya mentor dia itu posisinya lebih tinggi lagi loh, entah direktur kayak entah apa. Jadi dia kadang-kadang gini, misalnya lu supervisor nih, lu jadi mentor gua, lu bayangin kan level lu sama level gua nggak jauh-jauh beda, pasti lu punya pikiran, wah ini nanti ini bakal gantiin gua nih. Nah, gitu ya. Jadi itu yang membuat kendala jadi ribet urusannya tuh. Tapi kalau misalnya mentor gue itu adalah let's say manager atau let's say GM gitu ya, ya mereka nggak akan ngerasa terganggu dengan kehadiran gue gitu. Nah, itu poin menarik tuh Bang. Jadi kalau gue coba summary tadi ya, challenge-nya tuh muncul pertama karena organisasi butuh yang jadi. Di sisi itu tadi itu kasus ini ya, kasus di organisasi yang udah matang gitu ya, melihat marketnya makin muda, jadi mereka ngerasa bahwa leader yang senior ini nggak catch up juga sama market kita gitu ya. Yuk kita angkat aja anak-anak muda. Nah, itu kalau di organisasi yang matang ya. Kalau di organisasi yang baru startup ya karena emang berkembangnya cepat, misalnya ini sukses kemudian dapat bisa dapat dana terus kemudian bisa ngembangin, ya leader di atasnya juga nggak sempat ngajarin juga ya, sama-sama butuh belajar gitu. Padahal kenyataannya leadership skill itu sama kayak any skill ya Bang ya, yang perlu dilatih, perlu waktu. Nah, bedanya sama technical skill, kan kenyataannya orang-orang itu biasanya yang jadi leader kan awal mulanya berawalnya dari dia jago dulu lah ya, di bidangnya dia kan. Dia jago sales, dia jago coding misalnya gitu ya. Dia jago desain misalnya, dia dari situ jago. Dan itu sebenarnya nggak cepat juga dia latihnya kan. Mungkin dia latih sejak zaman kuliah, misalnya bahkan ada yang dari SMA ya, kalau kayak coding segala macam sekarang udah dari SMA. Nggak demikian halnya sama skill leadership-nya, nggak mesti. Ya kan, sementara dia tuh belajar codingnya misalnya tuh bertahun-tahun sebenarnya, itu 5-6 tahun. Belajar leadership-nya ya baru pas diangkat itu kan Bang. Ya kan. Jadi nggak ngimbang kan. Benar, bahkan cuma sekedar lo training 3 hari misalnya. Nah iya. 3 hari apa yang lo dapat kan? Iya, jadi stresnya di situ ya. Dia mungkin jago technical, which is itu panjang perjalanannya. Pas jadi leader, lain cerita. Nah, yang beruntung adalah orang yang memang pas dia mengembangkan diri secara teknis, dia juga sambil mengembangkan diri dari leader. Misalnya dia ikut organisasi, dia aktif di acara-acara kantor, jadi panitia segala macam. Itu kan dia udah punya modal. Dia nggak sengaja tuh ya dibangun bareng. Tapi kadang-kadang nggak begitu. Kan dia jago aja di technical dan intinya nggak berkembang. Padahal tadi Bang Ray bilang si leader ini kenyataannya selalu perlu mentor ya Bang, semua. Nah, kalau si bapak-bapaknya itu yang 10-15 tahun baru diangkat, itu kan pernah ngalamin punya banyak mentor ya pasti ya. Iya. Minimal disadari atau tidak ya, disadari atau tidak. Mereka jadi seperti sekarang ya karena mentor-mentornya dulu. Iya. Nah, si orang-orang muda ini belum tentu punya tuh. Ya kan, karena mungkin tadi ya dia di startup ya baru 2 tahun, yang dulu kita tangani emangnya baru 2 tahun jadi staff langsung jadi senior karena perusahaannya berkembang.
langsung jadi tim leader gitu ya. Padahal gue inget dulu kita kerja, nggak tahu sama nggak sih, kerja 2 tahun tuh masih jadi staff yang suka baperan tuh. Dikit-dikit ngecekin job street gitu ya. Nah itu bener banget. Gue tahun kedua kerja tuh langsung pengen pindah, pengen apa gitu. Jadi kalau gue masa tahun ke-7 ya, pas gue resign ke tahun ke-7 itu mikir, kok gue dulu begitu amat ya. Baperan gitu dulu ya. Iya, untungnya nggak jadi resign Bang, gara-gara ternyata ya baru belakangan gue sadarin ya, pas resign tuh pas udah sempet ngamar-ngamar interview, kok gue selalu dapat posisi yang nerima tuh yang harganya masih murah gitu loh. Jadi nggak signifikan. Nah sekian tahun kemudian baru menyadari, iya juga sih emang ya segitu doang kemampuannya kan, jadi gimana mau mahal kan. Oke, nah kalau gitu kira-kira menurut lu gimana Bang? Yang realistis deh, berarti kalau udah kenyataannya nih nyemplung jadi leader gitu ya, padahal tadi konsekuensinya harusnya kan berlatih gitu ya, punya mentor. Gimana dong ya? Oke, yang realistisnya adalah sekarang gitu dulu. Kita mesti sadari dulu kita gap-nya ada di mana kan gitu ya. Nah, sadar gap di mana ya? Karena balik-balik lagi biasanya yang tadi seperti yang Lot bilang tadi bahwa kadang-kadang orang ya tadi baperan kan gitu ya. Gue begini, gue baperan. Bos gue begini, gue baperan gitu. Padahal ya posisi dia leader kan gitu ya. Nah ini kenapa sih kita baperan? Jadi kalau gue merujuk ke teori ya sekarang itu ke teorinya, ada 2 kesalahan klasik. Klasik yang biasanya dilakukan oleh leader. Yang pertama, dia belum bisa mengelola diri dia sendiri. Dia coba ngelola orang lain kan. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan ya. Kita coba highlight ya. Kesalahan pertama adalah mencoba memimpin orang lain padahal dia masih belum bisa memimpin dirinya sendiri. Mana tuh? Nah, contohnya kan tadi tuh, dikit-dikit baperan. Terus ngarepin anak buah kita kagak baper. Ya nggak bisa. Iya kan? Iya juga sih. Iya kan? Jadi kita mesti tahu dulu nih, kira-kira. Nah, kadang-kadang gini, sehingga gini, kita belum bisa mimpin diri sendiri kan tadi contohnya, kita belum bisa mimpin emosi kita. Kita belum bisa, kadang-kadang kita kagak tahu nih bos, tujuan kita mau kemana kan. Ya kan? Jadi banyak para leader yang ketika jadi leader tujuannya adalah misalnya gue diangkat jadi supervisor gitu. Ya. Tanya tujuan lo apa? Ya jadi manajer. Jadi direktur lah gitu ya. Nah, padahal itu betul sih tujuan, itu betul tujuan. Cuman permasalahannya adalah gini, ketika lo mau diangkat, let's say gue supervisor, gue mau diangkat jadi manajer, justru yang ditanyain, lo udah kontribusi apa? Nah, kan gitu ya. Jadi tujuan itu bukan cuma sekedar, ya gue pengen jadi direktur, gue pengen jadi apapun gitu, tapi lebih kepada gue mau kontribusi apa di sini. Sehingga gue layak diangkat jadi seorang manajer kan gitu. Manajer tuh hasil akhir, tapi lo mau kontribusi apanya itu yang penting sih. Wah, ini nampol nih Bang, karena diangkatnya kita itu kan impact aja kan ya. Itu kan nggak dikendali kita ya. Betul. Tapi kontribusi yang kita kasih, yang sepadan lah dengan keinginan kita di layak itu lah yang sebenarnya ada di kendali kita gitu Bang ya. Betul. Karena menurut yang gini banyak orang-orang bilang yang gue tangkap dari apa namanya obrolan itu adalah banyak orang ngerasa bahwa gaji itu hak gue gitu. Posisi itu hak gue. Gue udah 15 tahun kerja di sini, masa gue posisinya begini-gini aja kan gitu. Padahal menurut gue pribadi kerja itu investasi. Semakin banyak lu taruh duit di situ, return-nya semakin tinggi. Jadi semakin banyak gue kontribusi, ya return-nya semakin tinggi. Maka gue semakin layak untuk jadi orang udah mikirin return-nya dulu, sementara kontribusinya belum dipikirin kan gitu. Wah, ini mindset yang menarik nih, Bang. Jadi ya umumnya orang itu berpikir bahwa kenaikan gaji, promosi itu seperti sebuah hak gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya return ya.
Nah, itu kan return. Nah, tapi return itu ya didapat kalau sebelumnya dan mungkin jauh sebelumnya ada proses berinvestasi ya. Iya, gitu. Iya. Makanya kalau sekarang ya tren-trennya ya, sekarang kita pandemi kan, lu juga sering denger ya. Wah, orang sekarang berlomba-lomba mulai belajar trading saham gitu ya. Berharap, wah, gue pengen seperti si Anu tuh yang kalau kita lihat di YouTube gitu ya. Wah, gue pengen kayak dia. Nah, cuman bedanya adalah lu baru belajar kemarin, dia udah belajar 10 tahun. Gitu ya. Lu baru invest 1 juta, 2 juta, dia udah invest ratusan juta gitu. Nah, iya benar juga ya. Berarti kalau situasinya kayak gitu ya, ini anggaplah berarti saran barusan itu ya, saran untuk investasi dari sisi kontribusi itu bagusnya memang dipikirin bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk jadi leader gitu ya, berminat jadi leader dan sekarang mungkin masih jadi individu kontributor, ya sebelum kesempatannya datang, tadi apalagi tiba-tiba datangnya gitu ya, itu ya mendingan investasi dari sekarang gitu ya, investasi untuk pelatihan memanage diri kan, ya kan, atau mungkin latihan ngasih kontribusi yang di atas rata-rata lah gitu ya kan. Ini menarik Bang. Jadi salah satu keluhan yang sering kita temukan kan adalah jadi leader dengan tim yang seumuran, misalnya gitu. Itu paling challenging katanya, seumuran gitu ya, sehingga kredibilitasnya tuh sama teman-temannya masih diragukan juga. Ya kan, as a leader ya. Gitu. Nah itu kan sebenarnya ya balik lagi ya, kredibilitas yang didapat ya dari tim kita nantinya itu kan sebenarnya adalah hasil atau gain ya. Tapi sebelumnya harus ada investasi ya, misalnya. Memang kita itu dihargai karena jago banget misalnya. Jagonya tuh banget gitu, bukan standar ya. Jagonya tuh banget gitu. Jadi si member kita meskipun nggak suka misalnya gitu ya, tapi butuh juga mendapat kita misalnya gitu kan. Atau mungkin investasi dari sisi apa Bang, relationship misalnya gitu. Oh iya. Iya kan? Iya, karena ya gini, ini menarik ya. Kadang-kadang kita mungkin mendengar istilah apa namanya networking gitu ya. Nah, ya. Jadi networking itu gini, kadang-kadang kalau orang nih membuat networking dengan atasannya, orang-orang bilang, wah ini jilat nih apalah kan gitu ya. Padahal apa sih yang sekarang kalau kita lihat ya, justru kita di posisi kita yang sekarang karena networking kan. Networking dengan atasan kita, networking dengan peers kita, even networking dengan anggota tim kita kan. Kalau networking kita udah baik dengan anggota tim, saya tadi Mas tadi sampaikan, ini kita seumuran gitu ya, kredibilitas kita, lu kan masih yesterday afternoon boy kan gitu kan. Masih yesterday afternoon boy kan gitu ya. Terus kita lebih mikirnya, ya terus gimana dong supaya gue bisa dipercaya sama orang-orang yang kadang-kadang yang jadi seru adalah ini dulu teman-temannya se-peers nih ya, level sesama individual kontributor, kita naik kan pasti dong teman-teman itu bilang, wah ini apalah gitu. Iya benar. Nah, ya kan? Cuman kalau kita networkingnya udah bagus nih sama teman-teman kita, dan tadi Mas tadi sampaikan bahwa kita sudah membuktikan kontribusi kita. Yes. Orang kan bilang, oh ya emang si Teddy keren lah, emang pantas si Teddy ini, emang sih. Nah, jadi balik lagi tadi kita memang buktikan dengan kontribusi kita. Kita buktikan kontribusi kita. Yes. Dan kedua, kita perbaiki hubungan kita. Itu jauh sebelum kita naik ya. Iya. Betul. Jadi nggak apa-apa juga sih pengen jadi leader, pengen punya impian tadi ya. Dan justru ketika di zaman sekarang possibility itu makin cepat ya. Kalau misalnya ya gue dulu zaman kerja di konglomerasi lah ya, satu perusahaan yang terkenal di Indonesia gitu ya. Kita nggak ada tuh anak baru masuk fresh graduate ngebayangin jadi manajer 5 tahun itu kayaknya nggak mungkin lah gitu kan. Itu di masa itu ya gitu ya. Sekarang kan possible Bang ya. Sekarang tuh possible apalagi kalau lo masuk ke startup gitu ya. Nah, justru karena itulah ya kalau bisa 1-2 tahun baru masuk kerja gitu ya dan punya cita-cita ya segeralah tadi ya berinvestasi Bang ya, berinvestasi di kontribusi, artinya ngasih apa namanya ke result yang
ya di atas rata-rata ya, tapi at the same time juga investasi dari sisi relationship ya. Betul. Ya kan, jadi sama bangun hubungan sama teman-teman yang mungkin nanti akan jadi tim kita kalau itu, atau mungkin dengan tim lain ya Bang ya. Iya. Jadi pas diangkat tuh ya nggak ada pertanyaan lah, dia pasti emang dia lah gitu ya. Iya. Iya. Itu kalau menurut gue ya. Dan itu berarti ya balik ke yang poin pertama tadi Bang ya. Kesalahan klasik para manajer kan tadi yang pertama adalah pengen manage orang tapi belum manage dirinya. Berarti kalau dibalik ya, supaya nggak terjadi kesalahan maka manage lah diri sendiri dulu, which is tadi isunya adalah berinvestasi tadi ya. Iya, betul. Nah, karena gini, kalau kita sudah berinvestasi nih, kita udah bikin kontribusi gitu ya. Nah, kadang-kadang gini bro, gue pernah punya pengalaman, ini seru ya. Jadi gue punya leader nih dulu. Leader ini jauh di atas gue usianya. Tapi tuh beliau itu kalau meeting nih, ngajak meeting, itu jam 17.15, 17.30, ya. Kita meetingnya 5:30. Kita kan mau pulang ya, jam 5. Nah, tapi si bos gue ini, itu sehari-hari nih, kita ngelihat dia sehari, kita nggak pernah ngelihat dia di meja dia. Muter aja. Handphone tuh dulu masih zaman BlackBerry dulu bro. Ya, itu di tangan gitu, kan sibuk banget. Nah, setelah kita tuh artinya gue dan teman-teman gue gitu ya, ngobrol gitu. Kenapa sih dia orang kok selalu meeting tuh sore? Dia lagi ada masalah keluarga bro. Ya, dia ada masalah keluarga, sehingga dia jadi malas pulang ke rumah. Ujung-ujungnya adalah yuk kita meeting kan gitu ya. Nah ini kan seru ya bro. Jadi apa sih hubungannya dengan apa yang kita obrolin ini adalah kadang-kadang lo nggak bisa gini, banyak para leader yang nggak bisa ngeset prioritas. Jadi mereka tuh sibuk aja ngerjain sesuatu. Yang kita juga nggak tahu apa sih yang dia kerjain gitu ya. Dia nggak pernah share visi dia ke kita. Atau karena mohon maaf, karena kelalaian dia untuk mengatur waktunya dia, yang kena orang lain kan. Nah, itu yang kadang-kadang kan itu membuat balik-balik lagi tim kita jadi nggak happy sama kita kalau kita ya, gitu. Wah, itu hal lain lagi tuh Bang ya. Maksudnya itu poin beda lagi. Kalau tadi kan kita masih bicara manage diri sendiri itu terkait dengan kontribusi, dengan relationship gitu ya. Tapi ternyata urusan pribadi itu juga krusial ya. Jadi kalau ada orang misalnya dari kasus tadi ya, kalau kita coba analisa ya, ada orang yang punya problem pribadi gitu ya dan tidak segera mencari penyelesaian gitu ya. Akhirnya ya ada efek samping ya, ya kan? Ada efek samping yang berdampak ke keluarga orang tuh ya, keluarga anggota timnya jadi ada apa gitu kan? Nah itu juga satu ya, jadi dia belum tahu ya mau manage diri dia sendiri itu tadi kan apa namanya, dia nggak bisa manage masalah-masalah dia. Yang pertama. Yang kedua dia nggak bisa balik lagi, dia nggak pernah sharing ke kita. Ini loh, gua mau bawa departemen gua atau unit kerja gua ke sini. Nggak pernah disebutin tuh dia. Jadi ya udah kita dibiarkan bekerja apa ya? Gue sebutnya kayak zombie lah ya. Pokoknya datang pagi-pagi, absen, ya terus buka-buka email, ya udah kerjaan rutin aja gitu. Ya rutin aja gitu. Nah, tapi dia nggak pernah share, ini gue mau bawa kemana nih organisasi gitu. Nah sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah, tapi kita ngelihat itu sibuk banget kayaknya. Nah, gue nggak tahu ya, mungkin juga teman-teman yang nonton di sini juga sama ya. Kita punya banyak KPI, pasti punya banyak KPI. Ya 5 mah lebih lah gitu ya. Nah, cuman masalahnya adalah dari 5 ini mana yang kita anggap prioritas. Betul sih semuanya penting. Gue nggak bilang cuma 1 atau 2 yang penting ya. Semuanya penting. Cuman masalahnya adalah
mari kita bayangkan kalau kita ini kayak petugas air traffic controller kan gitu. Pesawat gitu ya, yang ngeliatin radar gitu ya. Jadi mereka yang mempersilahkan pesawat mana duluan yang mau landing ataupun yang mana mau take off kan. Gitu. Semuanya kan mesti landing dan semuanya mesti take off. Ya. Nah, cuman si ATC ini kan pasti punya prioritas. Mana yang mesti gue take off-in duluan, mana yang mesti gue landingin duluan. Yes. Ada yang gilirannya, ada yang gilirannya, ada yang karena darurat ya. Nah, ya kan? Betul. Nah, sama nih dengan KPI kita. Semuanya mesti landing, semuanya mesti take off. Cuman perbedaannya adalah antara bedanya yang leader yang apa ya, gue bilangnya leader yang hebat ya dengan leader yang biasa-biasa aja itu adalah itu tadi. Dia tahu mana yang mesti di landingin duluan, mana yang mesti take off duluan, mana yang mesti belakangan. Dan itu dia bisa begitu ya, mudah gitu ya. Bukan mudah, maksudnya clear lah. Dia clear memprioritaskan itu kalau dia sebelumnya clear dengan visinya gitu ya, mau dibawa kemana. Kan yang menentukan sekarang ini urgent apa enggak kan sebenarnya visinya itu kan ya, important apa enggak visinya itu. Ditambah tapi orang punya tadi ya bisa jelasin visi segala macam kalau dia juga clear sama dirinya gitu ya, dia tidak dalam kondisi galau misalnya gitu ya. Ya kalaupun manusia mengalami masalah ya segera dituntaskan, jadi dia tuh datang ke kantor atau pekerjaan dengan jernih gitu, terus dia bisa ngajakin timnya untuk mikir jangka panjang, timnya bisa engage dan tugas bisa diatur lebih bagus gitu ya. Iya betul. Dan ujung-ujungnya gini, visi itu kan bicara mengenai gue mau kontribusi apa sih sebagai balik lagi ke iya betul. Jadi poinnya di situ ya. Jadi yang kita omongin di awal tadi soal investasi dalam kontribusi itu kan bicara soal visi ya, kita mau kontribusi apa. Nah ini juga menarik ya Bang ya, orang punya visi itu biasanya karena udah mikir sejak lama gitu, nggak tiba-tiba juga orang tiba-tiba punya visi kan. Jadi pas diangkat terus tiba-tiba punya visi gitu. Kayaknya mah nggak semudah itu Ferguson ya kan. Iya betul. Artinya kan bagi yang tadi yang masih beraspirasi jadi leader ya, kita perlu berlatih juga nih dari sekarang ya, berpikir 2-3 langkah, 2-3-5 tahun ke depan gitu ya terhadap bidang-bidang kita yang kita geluti, terhadap tim kita, meskipun belum diangkat gitu, sehingga pas at the moment bisa kita diangkat, pas kita ngomong soal visi kita gitu ya, bos bisa buy in, lalu tim kita bilang, wih pantas ya diangkat ya, dia mikirnya beda sama kita gitu kan. Iya. Mungkin yang istilah yang mungkin kita lebih awam tuh, kita punya nilai jual apa kan gitu. Nah itu dia betul. Iya kan. Jadi let's say misalnya di perusahaan ini gue nggak naik-naik, kalau gue pindah ke tempat lain gue punya nilai jual apa yang bisa gue banggain gitu. Nah dari kontribusi ini gitu. Iya. Tapi kalau katanya kan anak-anak sekarang nih sukanya dari sini terpindah kemana lagi, pindah kemana gitu ya kan. Nah pertanyaannya, lu punya nilai jual apa kalau mau pindah dari perusahaan yang sekarang? Iya betul. Nah, ya nilai jual itu dari mana? Gimana? Ya nilai jual itu dari mana? Ya dari kontribusi tadi. Iya benar. Jadi pas misalnya anggaplah kita masuk di satu company gitu ya, kemudian belum tahu berapa lama ya zaman sekarang. Kalau dulu kan orang suka ragu-ragu sama orang suka pindah-pindah, sekarang udah nggak terlalu juga ya Bang ya. Iya. Pertanyaannya adalah tapi misalnya gue berharap nanti ada opportunity di luar pun gitu ya. Di sini ini apa yang bakal dijual ya experience-nya gitu kan. Iya benar. Itu yang dikendali kita sehingga either nanti diangkatnya di tempat ini maupun diangkatnya di tempat lain gitu ya, tapi ada sesuatu yang tanda kutip ya dijual gitu. Bisa kita jual. Dan itu ngomongin lagi-lagi belum ngomongin relationship nih sama orang nih, ini masih ngomongin kita clear dulu nih mau apa, mau bikin apa, mau kontribusi apa, termasuk mau ngerjain apa gitu Bang ya, karena kalau enggak ya tadi tuh ya prioritasnya nggak jelas ya, seharian itu sibuk nggak pernah ada di mejanya, baru ngajakin meeting sore tapi sebenarnya karena pelarian juga isu pribadi. Ini kan kasihan timnya gitu loh. Iya, apalagi katanya sekarang ya ini bukan mendiskreditkan gimana gitu ya, cuman kan sekarang katanya di era yang seru seperti sekarang kan banyak orang baperan, banyak orang istilahnya insecure kan gitu ya. Insecure. Kan gitu ya.
Nah, jadi gue jangan-jangan ngajak meeting anggota tim gue sore-sore nih karena gue insecure nih kan gitu. Wah iya benar. Iya, jadi ya betul tadi lo bilang bahwa ya kita mesti siap sama ya, mimpi kita apa, kita pengen apa, kita bisa apa, kita mesti beres dengan diri kita sendiri dulu. Wah. Dan iya, dan kalau nggak salah Bang Arya punya satu learning program nih ya, yang bisa bantuin pemimpin muda ya kan di tengah kesibukannya. Jadi nggak usah ikut kelas yang apa tuh yang harus datang gitu ya, apalagi zaman sekarang ya. Boleh cerita dikit Bang? Okay. Program di Udemy. Ya, jadi kami ya, saya buat sih kami ya, itu Dunamis, saya, Mas Teddy dan beberapa teman itu bekerja sama dengan Udemy ya. Jadi di sini teman-teman yang nonton ini juga tahu lah Udemy itu. Udemy itu platform belajar gitu ya. Kayak merek sebelah lah yang ada ruang-ruangnya itulah gitu ya. Ya. Yes. Nah, jadi platform belajar di mana nanti teman-teman bisa nonton, ini bukan promosi ya, bukan promosi ya. Jadi, tapi apalagi yang namanya kalau bukan promosi ya. Biasa Bang, sekarang semua orang penjual, nggak apa-apa. Semua orang penjual ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada. Ini kan kita nih kayak, lu tahu nggak Ted? Kemarin tuh tanggal 23 ke 24 ke 25 gitu ya. Ini kan keluar tuh trailernya Spider-Man No Coming Home, no Homecoming apa No Coming Home apalah gitu. Nah kan trailernya keluar tuh yang terbaru ya, untuk film nanti Spider-Man-nya sih November 2021 ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol ini trailer aja sebenarnya, gitu kan. Nah iya, film utuhnya, cerita utuhnya itu ada di Udemy tadi tuh teman-teman. Ya. Di Udemy itu nanti kami akan membahas mengenai fokus. Gimana kita bisa gini, kadang-kadang tadi saya sebutkan ya, KPI kita banyak, mimpi kita banyak, ya kan. Nah, cuma kadang-kadang mana duluan yang kita landingin ini yang jadi besar kita. Nah, jadi nanti di Udemy itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng, kita akan bahas bareng gimana sih cara kita untuk bisa fokus supaya mimpi-mimpi kita itu beneran kejadian kan gitu. Nah, itu dia benar. Itu sih Mas. Jadi mungkin teasernya gitu lah. Ya. Iya, ini poin bagus nih teman-teman ya, karena belum terlambat bagi yang beraspirasi menjadi leader ya untuk bisa tadi yang jalanin proses untuk mimpin diri sendiri dulu ya, bisa ngasih kontribusi yang nyata, bisa bangun network. Caranya dengan menentukan fokus gitu ya. Di era yang makin susah fokus ya Bang ya sekarang ya. Betul. Jadi sekarang itu semakin banyaknya pilihan, orang susah fokus, akhirnya malah nggak jadi apa-apa. Kesannya sih banyak pilihan, tapi nggak milih apa-apa sebenarnya gitu ya. Itu yang tadi sempat kita bahas, Bro. Jadi semua orang pengen melandingkan mimpinya, pengen men-take off-kan mimpinya. Cuman ya bayangin aja kalau pesawat tuh landing bareng-bareng ya nabrak kan gitu ya. Akan kecelakaan. Gitu. Jadi yes, kuncinya adalah kita mesti tahu dulu mana duluan yang mesti gue landingin. Nah itu dan fokus itu nantinya modal besar ketika kita mimpin tim ya Bang ya, karena tim kita sekali lagi juga orang yang punya berbagai karakter, pemikiran, talenta. Kalau nggak difokusin, maksudnya kita nggak punya habit fokus ya, kita nggak punya capability untuk memfokuskan sekian banyak orang itu, yang nggak jadi apa-apa ya. Kayak tim bola yang talentanya banyak tapi nggak pernah menang gitu kan. Betul. Di sisi lain untuk bisa memfokusin orang itu urusan kedua Bro ya kan. Urusan pertama adalah latihan dulu nih, fokusin diri kita dulu ya kan. Siap, cakep. Karena kalau kita udah beres sama diri kita sendiri, mudah-mudahan kita bisa beresin orang. Nah itu dia, sip. Nah tadi kan baru kesalahan yang pertama ya Bang ya. Nanti kesalahan kedua kita bikin di video berikutnya aja ya. Oh siap. Iya, soalnya ini video ini kayak udah lumayan bikin merenung banyak orang nih Bang. Amin. Nah, jadi teman-teman tunggu ya. Nanti yang kesalahan yang kedua akan kita bahas ya. Udah disinggung sih ya. Udah disinggung sih tadi?
Belum satu. Baru satu. Ya udah kalau gitu ntar aja yang kedua. Yang pertama ya, pimpin diri sebelum mimpin orang lain ya, karena kesalahan leader adalah kebanyakan itu ya, mimpin orang lain sebelum mimpin diri. Dan ini jangan cuma dilihat leader yang baru naik ya teman-teman ya. Jadi kita masih menemui ya, karena kami ini ketemu dengan banyak leader berbagai lapisan, menemui banyak leader yang posisinya sangat tinggi, tapi kalau kita lihat problem utamanya di dirinya sendiri gitu. Sehingga padahal tanda tangannya dia miliaran harganya tuh ya, sekali tanda tangan itu approvalnya miliar. Wah, bahaya betul deh. Begitu. Oke, kira-kira mau ada closing statement, Bang? Closing statement. Closing statement apa ya? Jadi gini lah ya, jadi mungkin buat teman-teman yang tadi seperti Mas tadi sampaikan, udah kadung jadi leader, pengen jadi leader, gitu ya. Balik-balik lagi, yuk kita lihat lagi, gitu ya. Kita kelola diri kita kelola emosi kita. Ini kadang-kadang ya, terutama untuk para leader baru maupun para leader yang udah lama juga nih, kadang-kadang, apalagi di era-era yang sekarang gini nih, suka baperan lah, suka emosian lah, gitu ya. Kita kelola emosi kita. Karena gini, teman-teman, tadi kan kita bicara mengenai networking. Ya. Kadang-kadang emosi sama akal sehat itu kayak jungkat-jungkit gitu. Kalau emosi kita naik, maka akal sehat kita turun. Dan begitu akal sehat kita turun, kita bukannya ngasih solusi, tapi kita justru jadi masalah gitu. Wah, itu akan nimbulin masalah baru. Betul. Dan yang kedua, yuk kita mulai pikirin lagi, kira-kira kita mau kontribusi apa? Nah, kontribusi itu apa sih? Nilai jual. Ya, kalau kita tuh mau, let's say kita mau jadi leader di posisi yang lebih tinggi, kita punya nilai jual apa? Apa yang mau dijual nih ya? Biar dibeli. Benar. Iya, kan gitu. Kalau kita nggak punya sesuatu untuk dijual, siapa yang mau beli? Kan gitu. Sama nih dengan anggota tim. Kalau kan gini ya, kita jadi leader kan tentunya bukan kita sendiri yang kerja dong. Justru yang banyak kerja anggota tim kita. Nah itu. Nah balik-balik lagi. Kalau kita nggak punya nilai jual apa yang bisa kita kasih ke anggota tim kita, supaya mereka mau menjalankan apa yang kita minta, gitu. Ya, kita juga nggak bisa apa-apa. Iya. Nah nanti mereka nggak ngerasa dapat value, mereka pergi gitu Bang ya. Gitu. Iya. Dan menariknya adalah yang gampang pergi itu bukan yang jelek, yang bagus. Benar. Yang kita andelin. Iya. Karena ada dua tipe orang nih, kata bos gue dulu ya, bro. Ada dua tipe orang. Ada yang memang loyal ke perusahaan, ada yang numpang hidup. Nah ini yang bahaya nih, gitu kan ya. Kalau yang numpang hidup, bos gue gimana juga bodo amat kan gitu ya. Penting gue digajian tiap bulan. Itu tentunya kita nggak pengen itu yang kita miliki dong. Yes. Terus yang ketiga, setelah kita tahu apa yang kita ingin kontribusiin, yuk kita fokus kepada, kita punya prioritas lah. Sekian banyak goals kita, dari sekian banyak KPI kita, yang mana dulu nih yang mau kita landingin, tujuan kita mau take off. Karena kalau kita nggak punya prioritas, ujung-ujungnya semuanya penting. Nah, bos gue pernah ngomong gini, bro. Jadi, suatu hari gue meeting sama bos gue ya. Bos gue di perusahaan yang lama. Nah, gue tanya dari sekian banyak ini, mana duluan yang paling penting? Dan dia bilang semuanya penting. Eskalasi dong ke bos yang lebih tinggi dong. Nggak puas lah gue dengan jawaban bos gue itu kan. Kalau semuanya penting, matilah gue kan gitu ya. Akhirnya gue ke bos gue yang lebih tinggi, kemudian bos gue yang lebih tinggi ngomong gini, ya kalau bos lo ngomong semua hal penting, maka sesungguhnya itu nggak ada yang penting. Karena dia tuh nggak tahu mana yang lebih penting dibanding yang lain. Nah itu dia. Maka ini juga ya teaser ya buat teman-teman. Jadi nanti di Udemy itu kita akan bahas, kadang-kadang gini, bos kita ini nungguin kita loh inisiatif. Wah. Kan gitu ya. Kadang-kadang bos kita nungguin kita berinisiatif, bilang, bos ini kayaknya lebih penting daripada yang ini. Iya juga sih. Jadi kita tuh punya prioritas gitu. Kita punya prioritas dan bahkan jadi kita bisa quote-unquote mengedukasi bos kita gitu. Bahwa ini lebih penting dibanding ini. Karena gini, bos kita ya kalau kita KPI-nya banyak, apalagi KPI bos kita kan gitu. Ya pusingnya juga lebih banyak dia. Makanya nih tugas kita adalah quote-unquote edukasi dia, ini loh yang penting. Nah kalau itu kita nggak punya prioritas ya habis.
Dan itu terjadinya kalau kita clear ya sama kemampuan kita ya, keahlian kita, sekaligus juga ya balik lagi kenapa kok mau melakukan itu edukasi bos? Ya kan tadi udah dibahas di depan ya, nggak semua bos itu naik karena dia pengen, naik karena dia kompeten. Mungkin ya kebetulan nih bos kita sekarang yang nggak punya prioritas tadi, jenis yang tadi ya nggak sengaja naik atau kepepet nggak ada orang lain, ya daripada kita nyalain dia juga sih agak susah juga ya, nggak ada impactnya kan. Mending yaudah nih ya sekalian momentum buat ngasih kontribusi, ngasih value ya kita yang edukasi. Nah itu nanti lebih detailnya monggo mampir di Udemy, searching aja Dunamis Indonesia, programnya ada namanya Fokus, Bang Arya dengan tampilan keren di situ ya. Kalau sekarang nggak keren berarti bro? Iya kerenan di situ ya. Ini pakai Zoom yang di sono kameranya pro ya. Iya benar. Iri lah. Oke teman-teman, kita tutup dulu. Ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Kita akan cari waktunya Bang Arya untuk bahas kelanjutannya ya. Kesalahan kedua tuh apa dan apa kira-kira solusinya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.